Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal dilimpahkan dan turun ke dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya kepada Dia. Pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat 3 sampai yang ke-5. Pada bagian ini firman Tuhan mengatakan seperti ini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kehidupan rohani seorang yang percaya kepada Tuhan itu selalu punya dua aspek. Sama seperti satu koin yang selalu berdua sisi dan kedua sisi itu tidak bisa dipisahkan. Demikian juga dengan kehidupan rohani, kehidupan pertumbuhan iman daripada orang percaya. Kedua aspek itu adalah aspek internal dan juga aspek eksternal. Nah, kalau berbicara mengenai aspek internal, yaitu berkaitan dengan iman kita, dan pada bagian ini firman Tuhan mengatakan misalnya kita mengenal Allah, unsur mengenal Allah itu adalah sesuatu hal yang bersifat internal, dan kalau itu adalah suatu hal yang menyangkut hati kita, relasi kita dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tidak kelihatan. Tetapi di sisi lain ada aspek eksternal, dan aspek eksternal itulah yang dapat dilihat, yang dapat diamati. Nah, itulah sebabnya maka pada ayat yang ketiga dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu, mengenal Allah adalah aspek internal. Itu adalah masalah relasi kita dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal di dalam hati kita yang tidak mungkin bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi aspek internal ini tidak pernah bisa dipisahkan dari aspek eksternal. Yaitu apa? Yaitu menuruti perintah-perintahnya. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan juga pada ayat yang keempat, bahwa kalau kita mengenal Dia tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, maka kita ini adalah seorang penipu, pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, firman Tuhan ini dengan sangat jelas menyatakan kepada kita bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita menjadi pengikut Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang ada di dalam anugerah keselamatan Tuhan, maka urusan mengenal Tuhan itu adalah sesuatu hal yang harus kita selalu wujudkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang bisa dilihat, dengan cara yang konkret, yaitu dengan menuruti perintah-perintah Tuhan. Sehingga pada saat kita dikatakan, dilihat, atau mengaku diri kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, maka kita harus mempunyai satu bukti nyata bahwa kita betul-betul mengenal Tuhan. Dan bukti nyata itu adalah selalu di dalam kelakuan, di dalam perbuatan, yaitu menuruti perintah-perintah Tuhan. Tidak ada orang yang betul-betul mengenal Tuhan yang tidak menuruti perintah Tuhan. Karena kedua hal ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan, sama seperti satu koin dengan dua sisi tersebut. Nah, ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Demikian juga kalau di dalam bahasa Yohanes, kita mengaku mengenal Tuhan tetapi tidak menuruti perintahnya, kita melanggar apa yang menjadi kehendak dan kebenaran Tuhan, maka sebenarnya apa yang kita lakukan itu justru menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena kalau kita mengenal Allah betul-betul, di dalam hati kita ada satu pengenalan terhadap Dia yang Maha Kudus, Dia yang Maha Benar, Dia yang Maha Mulia, Dia yang menyelamatkan kita, maka seharusnya pengenalan itu melahirkan yaitu tindakan nyata, di mana ada satu hati yang mau untuk menuruti, menaati akan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kenapa kita harus menuruti atau menaati perintah Tuhan? Firman Tuhan mengatakan pada ayat yang kelima, yaitu bahwa kalau orang sungguh-sungguh menuruti perintah Tuhan, maka di dalam hati orang tersebut ada kasih akan Tuhan. Jadi kita menuruti perintah Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa.
bahwa kita menuruti perintah Tuhan bukan karena kewajiban, bukan karena sesuatu hal yang lain, tetapi karena dorongan kasih bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pencerahan bagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.